Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya, di sesi yang ketiga, tentang mudahnya menjalankan usaha konter. Dan kemarin sampai poin yang kedua, yaitu menyiapkan tempat dan menyiapkan barang-barang atau produk yang dijual. Kita melangkah ke poin berikutnya, yaitu poin yang ketiga, yaitu kita pelayanan yang baik. Melangkah ke sesi pelayanan yang baik. Jadi melayani pelanggan itu agar dia betah, agar dia bisa balik lagi ke tempat kita, agar dia bisa mampir ke tempat kita, pelayanan kita yang diperbaiki, ditingkatkan. Gimana supaya orang terambil hatinya, terpikat hatinya. Jadi supaya orang itu nggak cukup sekali, tapi terus menjadi langganan kita, menjadi konsumen kita seterusnya. Gimana caranya? Nah, jadi setiap dia datang, kita layani dengan baik. Pertama dengan sikap kita yang sopan, yang ramah, melayani dengan baik. Insya Allah itu pasti akan betah orang itu. Bagusnya lagi mungkin dikasih air minum, Bu silahkan minum. Mungkin orang itu habis dari mana datang ke situ, langsung kita tawarin minum, langsung minum. Itu akan merasa dihargai gitu. Mungkin ini orang baik banget. Karena saya pun sering menemukan yang macam-macam. Ada yang baik, rasanya itu kita betah gitu. Ada yang juga pelayanannya asem. Ngomong ngasal aja sepentingnya. Kadang ada yang nggak ngomong sama sekali. Beli pulsa, nomornya berapa? Udah, kita kasih duit. Masya Allah, itu yang begitu jangan diikutin, tapi kita bikin yang pelayanan ramah, sopan. Kalau memang dia tua atau muda, kita harus belajar gimana dah enaknya, atau kita tanya baik-baik. Bahasanya kayak gini, Ibu sudah masuk ya pulsanya atau kuotanya, terima kasih banyak, kayak gitu ya deh. Sama-sama ke itu, seandainya ke yang di atas kita ya, yang di bawah kita juga sama begitu. Kita tidak lepas dari ucapan terima kasih minimal. Itu akan menjadi orang itu nyaman gitu jadi pelanggan kita. Nah, itu untuk poin pelayanan. Jadi kita upayakan sebisa mungkin lah. Saya nggak harus sampai detail gimana-gimana, yang penting pelayanan kita baik. Kadang orang ada yang kadang-kadang juga kita ada orang yang
mungkin lagi buru-buru atau apa gitu. Jadi kita persilakan, Bu, silakan duduk dulu, ini sedang diproses ya, sebentar ditunggu, misalkan gitu. Jadi apa aja dah bahasa yang kira-kira enak. Kalau sudah belum masuk, misalkan dia nanya udah masuk belum Bu, ini lagi dalam proses gitu, sebentar. Jadi enak, ditunggu ya Bu sebentar, silakan Bu sambil minum dulu, duduk, silakan duduk, ditunggu aja sebentar ya, ntar juga masuk. Oh ya, dia juga akan kembali memberikan jawaban yang lebih yang enak gitu, yang lembut bahasanya, tergantung kitanya. Seperti itu. Jadi utamakan pelayanan yang baik. Apabila ada juga yang pulsanya nggak masuk atau beli voucher nggak masuk, ya kita layani juga. Jangan bukan urusan saya itu, jangan begitu ya. Kita, ya Bu saya bantu gitu, misalkan kita ambil vouchernya, kita gosokin. Kalau memang belum masuk, oh iya ya belum masuk, mungkin lagi gangguan kali Bu, misalkan gitu. Coba nanti Bu dimasukin lagi di rumah, mungkin nanti sudah tidak gangguan lagi, atau kalau di rumah masih belum bisa, nanti Ibu kesini lagi aja. Atau juga dia pengen bikin WA-nya nggak bisa, atau Facebooknya atau apa, ya kita bantu. Ada masalah di apa, kan kadang-kadang orang yang punya HP itu enggak semua ahli HP gitu. Kadang-kadang ada yang cuman bisanya pakai doang, nggak ngerti cara ngutak-atik HP, nggak ngerti pakai, begitu ada masalah nggak bisa. Terkadang ada yang WA biasanya bisa dipakai nelpon, terus tiba-tiba nggak bisa, biasanya bisa. Ada yang bisa dipakai voice note, ada yang enggak. Nah itu biasanya update. Kita update dulu dari Play Store. Setelah itu jadi versi lama, minta diupdate ke versi baru. Nah kita bantu diupdate dulu dari Play Store. Misalkan kalau misalkan masih belum bisa, cari lagi solusinya. Mungkin dihapus dulu aplikasinya, nanti download lagi, terus kita bantu sampai bisa ya. Kalau sekiranya kita belum mampu, belum menguasai, kan kita punya teman-teman, kita tanya ke teman, ini ada masalah ini gimana ya. Jadi bener-bener dia itu sebagai pembeli bener-bener merasa diutamakan gitu, bener-bener merasa diperjuangkan, merasa dilayani. Itulah trik untuk pelayanan yang baik. Jadi sebisa mungkin kita minimal dengan bahasa yang santun. Seandainya pun dia kesel atau marah-marah, atau tetap kita berhati lembut, berhati mungkin juga punya marah ya, tapi tahan, jangan sampai dia marah kita marah lagi, jangan. Diusahakan kita juga mendingan ya Allah, sabarkan hati ya Bu, sebentar Bu, ditunggu ya, ini lagi diproses, lagi saya usahakan, semoga bisa. Kalau Ibu buru-buru, Pak ditinggal dulu aja HP-nya, nanti Ibu balik lagi. Kalau Ibu punya urusan dulu, ini HP-nya mau saya bantu benerin dulu, misalkan. Takutnya dia punya urusan di luar, udah ditungguin orang atau janjian atau apa, kan kita nggak tahu ya, HP-nya nggak bener lagi misalkan gitu. Itu bisa kayak gitu. Ya udah saya tinggal aja dah, nanti sore misalkan atau 1 jaman saya ambil lagi. Oh ya Bu silahkan, nggak apa-apa gitu. Jadi dan lain sebagainya lah itu, supaya konsumen kita itu betah gitu dan tetap menjadi langganan yang terbaik untuk kita.
Dan untuk penjualan juga seperti kita lihat orang jual HP, orang beli pulsa, beli kuota, kita agak dilirik sedikit. Ternyata anti goresnya itu sudah rada kusam atau sudah rada pada ini rontok pinggirnya atau pecah kelihatan. Kita kan pengen ada penjualan ya, gimana supaya barang kita itu laku. Nah, sekalian tawarin triknya, Bu, itu bagusnya Bu itu nggak sekalian diganti kacanya, itu udah kusam begitu, biar celing lagi gitu. Nah, itu terkadang ada yang emang ada anti goresnya di sini, misalkan gitu. Ada, Bu, misalkan. Ya udah deh ganti berapa. Nah, udah, berarti alhamdulillah kan. Padahal dia tidak niat beli. Udah gitu kita pasang, dilihat lagi, Bu, nggak sekalian silikonnya biar aman nih atas bawah. HP kan sayang, supaya bagus, supaya terlindungi. Kalau kaca tergores, kalau ini jatuh kan lebih nggak ke HP-nya karena ada pelindung. Mungkin dia kalau yang dia bawa duit dan sayang ke HP-nya mungkin bisa, oh ya udah nggak apa-apa sekalian berapa. Nah, udah kita cariin. Tapi ada lagi kembali ke poin yang kedua. Misalkan kita tawarkan tipenya nggak ada, nah itu. Jadi kembali ke poin yang kedua, kita usahakan supaya ibu itu tetap pesen di kita. Kita langsung bagusnya minta dia bayar dulu atau dikasih DP dulu supaya dia nggak pergi ke tempat lain nyari. Tapi kalau udah ditawarin dia mau, pasti nggak kemana-mana. Itu pun juga kalau rumahnya dekat ya. Kalau rumahnya jauh mah misalkan, aduh saya rumahnya jauh, misalkan di Bogor, misalkan kita di Cikarang, nggak bisa lah kalau besok mah gitu. Tapi kalau sekarang mah 1 jaman atau setengah jam nggak apa-apa, saya tunggu, misalkan gitu. Nah, kita kontak yang grosir kita tadi, yang tempat belanja kita tadi, Pak, tipe ini ada nggak? Tolong dikirim ya sekarang, disuruh anterin Gojek atau Grab, saya tunggu ya. Nah, kita transfer, dikirim langsung jadi duit kan di situ. Lumayan kan, ada tambahan. Nah, itu kembali lagi ke rezeki kita. Tapi juga kan itu tetap kita ada usaha, ada upaya untuk orang itu gimana supaya beli. Jadi di situ kita layani dengan baik, ajak ngobrol dengan baik. Mungkin juga ada di counter itu jangan sampai sepi dari musik atau apa, jadi tidak terlalu sepi untuk tidak jenuh gitu kalau sampai ada orang menunggu waktu. Atau juga kita ajak ngobrol, dikasih minum, itu pasti nggak bakalan jenuh nunggu untuk berjam-jam juga di situ. Insya Allah seperti itu. Dan juga kalau bisa counter itu jangan sampai sepi kalau bisa. Orang ada yang santai, yang suka ngobrol, ya kita ajak ngobrol. Jadi orang yang lewat itu kadang-kadang kalau ngelihat counter sepi, ini counter sepi banget ya, nggak ada pembeli, apa kurang laku gitu. Tapi kalau kelihatannya setiap lewat ke situ ada orang aja, ada pembeli aja kelihatan, itu menilai akan, wih ini counter ramai terus, padahal langganan pembeli lama lagi ngobrol gitu. Jadi itu diupayakan juga counter jangan sampai sepi.
Tapi kalau karena beda, counter sepi dan rame akan menarik orang untuk masuk ke counter itu untuk belanja di kita. Beda dengan counternya sepi, pembeli nggak ada, pedagangnya pun ngantuk. Aduh, udah itu malah yang beli juga nggak jadi. Dijamin itu mah. Terus mendingan kita di manage waktunya. Nih jam buka dari pagi jam pagi, pagi jam buka jam berapa, malam tutup jam berapa, siang upayakan untuk dikasih jam tidur, nggak harus lama, paling setengah jam juga udah cukup, atau 1 jam istirahat sambil menunggu waktu asar dah, misalkan asar jam 3 atau setengah 4, setengah jam dah sebelum asar kita istirahat, bisa tiduran. Pertama juga itu menyegarkan ke badan kita, terus juga itu sunnah Nabi ada tidur siang, dan juga kita setelah bangun akan fresh kembali gitu, tidak ngantuk seperti itu. Itu coba untuk memanage waktu kita perbaiki. Gak apa-apa untuk setengah jam ada istirahat, tapi juga kita bagusnya di pintu itu pas tutup kasih tulisan sedang istirahat, atau istirahat yang ada keperluan hubungi, cantumin nomor kita, ada waktu istirahat di situ. Jadi orang yang ada perlu hubungin kita, apa kontaknya tutup ya misalkan gitu, tolong nih saya butuh banget pulsa atau token udah habis banget. Oh ya ya udah Bu, datang aja, saya ada di dalam kok, kan enak gitu. Tapi kalau misalkan kita pergi, ya begitu juga kasih penjelasan bahwa nanti Bu sore setelah asar saya buka lagi, atau jam berapa, kita kasih kepastian. Jadi dia pasti datang lagi gitu, nggak menyangka atau konternya tutup. Oh nanti buka lagi dah, kita kesana aja. Nah itu sebagai pengikat juga untuk pelangganan kita. Jadi jangan sampai udah jauh-jauh pelanggan kita pas ke situ ya tutup, akhirnya balik lagi atau ke tempat orang. Nah, dia kan kadang-kadang kalau sudah cocok di situ, pelanggan itu nggak mau kemana-mana gitu, pengen di situ aja, udah nyaman, udah enak gitu. Seperti itu banyak yang saya pun juga kadang merasakan seperti itu, dan orang pun juga ada yang bilang seperti itu, saya mah kalau udah pelanggan di sini aja, nggak kemana-mana katanya. Jadi dia biarpun kalau dia pun datang ke situ kita tutup, ada untuk konfirmasi kalau seandainya dia belum menyimpan nomor kita. Ya ini ada nih nomornya, ya udah kita hubungin. Nah gitu, Pak, tutup ya konternya, jam berapa buka lagi? Ya udah nanti saya kesini dah gitu. Jadi itu untuk pelayanan, termasuk pelayanan juga ya. Itu untuk pelayanan mungkin masih banyak sebetulnya cara-cara pelayanan yang baik, yang sopan, yang ramah dengan berbagai macam cara. Ini hanya sepintas aja yang biasa saya jalani seperti itu. Dan kita melangkah lagi ke poin yang keempat, yaitu saran saya, bila mana kita usaha konter atau usaha apapun, usahakan bila mana ada sales datang, kita layani dengan baik. Kita ambil barangnya, ambil produknya. Kalau dia itu menawarkan barang, sudah pasti menawarkan barang.
karena memang rezeki itu datangnya dari Allah ya. Tapi saya pernah menemukan kejadian yang luar biasa. Saya punya belanja barang dari grosir dan beli barang dari sales. Memang kadang-kadang suka ada beda sedikit, nggak tahu gimana caranya permainan grosir dan sales dah, cuman ada perbedaan sedikit terkadang, tapi ada juga yang sama, ada juga yang di bawah harga grosir. Tapi nggak apa-apa lah, namanya kita nambah-nambah silaturahmi gitu. Untuk sales kita mau dari Telkomsel, dari Indosat, dari XL, dari aksesoris, dari mana aja, pokoknya ada sales datang kita perlakukan dengan baik. Karena juga saya dulu mantan sales, dulu pernah saya ngisi ke counter-counter gitu. Ada yang nolak, ada yang nerima, ada yang beli biarpun dia tahu di grosir lebih murah. Oh, beda 1.000 ya, kata dia gitu. Ya bukan uang bensinnya, saya juga biar ada dapat lebihnya dikit, nggak apa-apa lah, cuma beda 1.000, kata saya begitu. Dulu saya jadi lagi jadi sales. Oh ya nggak apa-apa, yang penting kan kata kata saya, yang penting kan ibu masih jual. Cuman beda 1.000 mah buat ongkos juga ke sana bu, buat parkir habis. Dulu saya lagi jadi sales begitu. Ternyata dia mau ambil. Nah, saya juga sekarang menjadi orang toko, memperlakukan baik kepada sales. Seperti itu. Ternyata yang luar biasanya, tapi dulu saya lagi jadi sales, saya doakan, ya Allah semoga yang ngambil barang dari saya barangnya laku. Itu mungkin ada doa saya terkabul sehingga saya punya penghasilan beberapa tahun menjalankan sales. Mungkin juga pas kebetulan gitu ya, alhamdulillah pengambilan lancar tiap minggu ke situ sudah pada habis, diisi lagi. Dan saya sarankan apabila mungkin ada sales yang sedang menonton video ini, saya mantan sales, kita sama-sama satu profesi dulu. Jangan lupa doakan yang pernah ngambil barang di kita, doakan, ya Allah semoga barang yang dari saya cepet laku dan konternya rame, rezekinya lancar. Berapa pelanggan tuh yang kita datangin, semua doakan. Insya Allah doa itu kan akan kembali ke kita juga. Jadi mendoakan orang lain baik, maka doa itu akan kembali ke kita juga. Karena di dalam keterangan ada yang mengatakan kalau doa untuk diri sendiri agak mudah, agak lama gitu maksudnya, agak susah dikabulnya. Misalnya, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal, yang berkah, yang berlimpah, misalkan gitu. Agak susah karena amin, yang mengaminkannya diri kita sendiri. Tapi kalau mendoakan orang lain, yang mendoakannya malaikat itu kan orang-orang manusia, makhluk Allah yang suci, doanya Allah kabulkan. Dalam keterangan seperti itu. Jadi apabila kita mendoakan orang lain, maka malaikat mengaminkan doa kita. Semoga apa yang engkau doakan kembali padamu juga. Malaikat mendoakan seperti itu. Jadi kita juga kebawa dapat rezeki gitu jaga. Jadi boleh mendoakan untuk diri sendiri. Memang perintahnya seperti itu, memohonlah kepada Allah akan mengabulkan. Seperti itu kan keterangannya. Dan juga ada keterangan yang tadi lagi
doakanlah orang lain, itu malaikat yang akan mengaminkannya. Itu untuk para sales tuh, silahkan, semoga ini bermanfaat. Dulu saya seperti itu, alhamdulillah. Bukannya nyombongin ya, nggak usah disebut lah dapat apa, yang penting alhamdulillah penghasilan dari sales bisa dikatakan luar biasa, karena kita dulu saya pembayaran cash. Tapi juga kalau memang ada juga teman-teman saya yang banyak yang kebobolan, sales itu diutangin. Ada yang sales, ada yang konternya yang tutup, ada yang ini dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya ya memang kalau kurang sedikit mah kasihlah, misalkan kurang berapa gitu nggak apa-apa, yang penting jangan ya memang itu berbeda-beda juga ya, tergantung ilmunya masing-masing. Ada yang di tempo, ada yang seminggu bayar, seminggu lagi ngambil, ada yang kayak gitu, mungkin itu punya triknya masing-masing. Silahkan aja, saya doakan semoga para sales semua lancar usahanya, lancar rezekinya, dan para pedagang juga khususnya yang menonton video ini, semoga dagangannya laris manis, usahanya maju, mendapatkan rezeki yang berlimpah, yang barokah. Nah, untuk jadi saya sarankan tadi, apabila ada sales datang, hargailah, terimalah, belilah barangnya. Dan saya ada yang kejadian luar biasa, itu ada sales beberapa orang, kenapa laku banget nih barang dari sales yang ini, beda sama yang lain gitu. Ternyata di situ ada keterangan, mungkin semua orang kan pada punya rezekinya masing-masing, pada bawa rezekinya masing-masing. Jadi mungkin rezeki sales itu hari ini, mungkin nanti sore rezeki sales yang ini, jadi barangnya terus pada laku barang yang dari sales. Seperti itu ya, mungkin ada rezeki kita juga, ada rezeki sales juga, sehingga barangnya tarik menarik menjadi laku. Itu ada seperti itu gitu. Dan yang laku keras banget, saya tanya, ini alhamdulillah ya barang dari kamu cepet lakunya gitu, kenapa ya, kata saya gitu. Ternyata dia salesnya itu bilang bahwa iya memang saya sebetulnya kalau harus terus terang ini lagi membutuhkan uang banyak, istri saya lagi lahiran, anak saya lagi sekolah, membutuhkan uang banyak, saya minta siang malam kepada Allah dibukakan jalan rezeki supaya dagangan saya pada laku. Nah, ada salah seperti itu, ke kitanya beda gitu, dorongan ke kitanya, Masya Allah, luar biasa itu. Padahal saya nggak tahu kenapa ini barang dia laku kenceng gitu. Ada lagi yang satu, saya kan tiap bulan, tiap minggu ngasih ke orang tua saya kan ngasih ke anak yatim juga. Wah, luar biasa, berarti berkah rezekinya gitu. Jadi kita tarik menarik, dagangan dari dia di toko kita ke bawah laku, kita pun ke bawah laku. Nah itu, jadi saya sarankan untuk ambillah barang dari sales, biarpun barang itu belum laku atau lambat, ambillah. Dia juga lagi usaha, dia juga punya keluarga, dia juga punya tanggungan hidup, dia juga lagi cari nafkah, cari rezeki. Ya kita sebagai konsumennya, sebagai pelanggannya, ya berbagi rezeki lah. Kita itu bukan ngasih, tapi hanya beli aja gitu, dan barangnya itu laku dijual gitu. Seperti itu untuk
para pengusaha, para konter atau usaha apapun, apabila ada sales datang, coba dihargain, coba diperlakukan baik, karena itu akan saling menarik datangnya rezeki. Seperti itu, semoga bermanfaat. Dan kita juga melangkah ke sesi yang kelima, masih gimana caranya supaya usaha kita itu maju, supaya rezeki kita itu lancar. Nah, tambah lagi satu lagi, kita sedang nunggu toko atau nunggu konter yang kita jaga. Itu sudah pasti, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Tiap hari ada yang lewat, yang minta-minta atau yang ngamen. Di situ kita harus bersedekah. Saran saya supaya tokonya rame, supaya tokonya lancar, supaya rezeki kita lancar, dengan bersedekah. Oh, luar biasa ini di dalam Al-Quran, di dalam hadis sudah banyak yang menerangkan tentang keutamaan bersedekah, memperlancar rezeki, menghindari musibah yang kita Allah takdirkan mau kecelakaan juga di hari itu, tapi kita bersodakoh, ternyata memang takdir Allah terjadi, tapi kita nggak sampai patah tulang, tapi hanya baret saja sedikit. Itu barokah sedekah itu luar biasa, sangat banyak. Dan mungkin itu ada ustadznya lagi yang lebih bisa menjelaskan tentang sedekah lebih dalam lagi. Saya hanya sepintas saja. Bahkan sampai ke alam kubur pun luar biasa manfaatnya. Sampai ada keterangan yang mengatakan butuhnya pahala di alam kubur, pahala sedekah di alam kubur itu sangat dibutuhkan sama sekali. Luar biasa dibutuhkannya. Jadi sampai ada yang mengatakan dalam keterangan, ya Allah, hidupkanlah aku biarpun sedetik saja, aku akan sedekah. Enggak bilang aku akan sholat, akan umroh, akan haji. Enggak, memang sholat itu perintah.